Sementara ini kita menggunakan visi yang ini dulu, yakni tapi kata-kata unggul sudah ada sebenarnya. Nah, tapi nanti mungkin ada kata-kata mendunia gitu loh. Iya. Nah, ini menjadi program studi yang unggul pada tahun 2025 dalam penyelenggaraan pendidikan bahasa dan kedalaman kesusastraan Arab gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cyber di seluruh dunia, selamat datang di podcast Nikasat Mushtirah. Podcast kali ini adalah podcast yang pertama, yang dimana podcast ini salah satu dari agenda kerja dari salah satu bidang himpunan mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab, atau disebut juga dengan Himapsa. Nah, kali ini saya bersama seorang narasumber pertama, yang dimana beliau ini adalah ketua jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Baik, langsung aja ya, saya sapa. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Di sini saya sebagai host yang dimana akan mewawancarai Bapak mengenai program studi jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Usuluddin dan Adab di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Baik, saya Nur Faizah sebagai mahasiswi dari Bahasa dan Sastra Arab akan berbincang-bincang bersama Pak Maman Zul Iman selaku ketua jurusan dari Bahasa dan Sastra Arab. Jadi saya ingin mewawancarai Bapak mengenai beberapa pertanyaan. Salah satunya itu, apa latar belakang sejarah yang mendorong pendirian jurusan Bahasa dan Sastra Arab? Baik, terima kasih Mbak. Pada kesempatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal berdirinya BSA atau Bahasa dan Sastra itu kebetulan saya juga turut membidani ya lahirnya jurusan ini, yang ketika itu saya masih aktif di Prodi Pendidikan Bahasa Arab FITK pada tahun 2016. Saat itu ya masih aktif di program studi atau jurusan pendidikan bahasa Arab FITK. Nah, muncul keinginan dari kawan-kawan karena selama ini YIN, waktu itu masih YIN, tidak hanya dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu kebetulan saat itu memang sudah ada ya lulusan dosen yang lulusan dari Bahasa dan Sastra Arab, antara lain saya sendiri, ada kemudian Pak Musin, ada Pak Ervan, dan seterusnya. Dari sisi administratif untuk pembentukan prodi itu sangat dimungkinkan untuk membentuk program itu. Maka dibukalah program studi ini yang bernama Bahasa dan Sastra Arab. Walaupun nomenklatur ini sebenarnya cukup berat karena di luar Kemenag, yaitu Kemendikbudristek, mereka menggunakan nomenklatur prodi sastra Arab gitu loh. Sementara di kita ada bahasanya, Bahasa dan Sastra Arab. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda dan yang harus diperjuangkan oleh pihak jurusan sehingga mahasiswanya menguasai dua arah ini. Begitu barangkali untuk sejarahnya. Ya, mulai menerima mahasiswa itu 2017. Sampai sekarang sudah berarti sekitar 7 tahun. 7 tahun ya. Ya, 7 angkatan. 7 angkatan. Gitu. Iya Pak, terima kasih. Lalu apa visi dan misi begitu Pak? Nah, Visi kalau visinya sebenarnya kalau visi itu kan selalu disesuaikan dengan visi fakultas dan visi institut tentunya. Ya, Pak. Karena dari institut turun ke fakultas, dari fakultas ke institut.
kalau dari institutnya beda pimpinan, terkadang beda Beda visi. visi. Nah, kemudian ke bawahnya pun pasti berubah. Nah, saat itu memang yang sudah ditentukan bahwa prodi bahasa dan saraf ini menjadi prodi yang unggul, ya, yang unggul pada tahun 2025. Nah, untuk yang sekarang belum, karena sekarang 2024 ini sedang proses akreditasi lagi. Nah, jadi kalau nanti akreditasi itu dilaksanakan dengan mengikuti tentunya visi yang baru yang akan ditentukan oleh rektor baru Dr. Uin SSC ini. Kebetulan ini berganti gitu ya, Pak? Iya, karena dari YIN berubah menjadi UIN, ya, dan kemudian SK-nya sudah turun, tinggal menunggu statutanya. Nah, baru mungkin nanti akan penetapan visi yang baru. Nah, itu visinya. Nah, kemudian misinya tentunya adalah turunan dari visi itu, menyelenggarakan pendidikan, ya, bahasa dan bahasa Arab yang profesional berdasarkan tentunya nggak lepas dari nilai-nilai keislaman, dan kearifan lokal. Dan karena ini sudah masuk dunia digital, ya, tambah lagi dengan berbantuan teknologi. Jadi nanti ketika dalam pelaksanaan programnya itu, ketika mengajar mahasiswa diajak untuk proses perkuliahan itu dengan hibrid, ya, hibrid. Jadi menggunakan online dan offline. Nah, itu salah satu ikon kita menjadi cyber, salah satunya itu. Dan kemudian nanti kalau sudah terakreditasi unggul, ya, ini kan kita baru baik nih dari BSA. Kalau udah menjadi unggul, maka akan membuka program studi yang PJJ BSA. PJJ. PJJ, pendidikan jarak jauh. Nah, kalau di Fakultas Kedokteran sudah ada PAI dan PBA tahun sekarang. Nah, karena PBA sudah unggul. Barangkali itu yang berkaitan dengan visi dan misi. Tadi kan Bapak telah menyebutkan beberapa visi dan misi, ya, mengenai jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini. Lalu pasti dalamnya kan terdapat terdapat beberapa mata kuliah. Ya. Mata kuliah apa saja Bapak yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini, yang dimana mungkin bahasa dan sastra Arab ini mata kuliahnya itu mampu meningkatkan kualitas kita sebagai mahasiswa, sekaligus bisa membranding bahasa ini, jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini, ke seluruh dunia, seperti itu. Ya. Baik. Tentang mata kuliah, tentunya kan lagi-lagi kita berawal dari visi dan misi, ya. Jadi mata kuliah itu kan mencerminkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menempuh visi dan misi itu lewat CPL-nya, ya, capaian pembelajaran. Nanti ada capaian pembelajaran mata kuliah, ada capaian pembelajaran prodi, dan capaian pembelajaran institut. Nah, ini di kita terbagi kepada ada mata kuliah yang terkategori institut, artinya semua jurusan, ya, di semua fakultas itu mengikuti perkuliahan ini. Antara lain misalnya Pancasila yang seperti itu, warganegaraan, nah itu semacam itu. Termasuk misalnya MSI, metode studi Islam. Nah, kemudian ada juga yang kefakultasan. Yang kefakultasan tentunya akan berbeda antara fakultas Usuluddin Adab dan fakultas yang lain. Seperti misalnya ada materi keceribonan itu tadi untuk mengakomodir kearifan lokal itu loh. Ya, budaya, ya Pak, budaya. Budayanya. Nah, kemudian berikutnya adalah MKK yang berkaitan dengan keprodian. Nah, karena tadi saya bilang bahwa prodi kita itu terbagi, nomenklaturnya ada dua, gitu, bahasa dan sastra Arab, ada kebahasaan, kelinguistik, kemudian ada adab, kesusastraan. Nah, maka untuk mata kuliah yang sekarang ini akan terbagi membuat konsentrasi lah. Dan ini satu-satunya prodi yang ada di fakultas YIN manapun yang membuka konsentrasi itu hanya baru BSA kita. Karena terbagi nanti semester 4 itu semua mata kuliah yang sifatnya harus mengakomodir dua
Dua nomenklatur, yaitu bahasa dan sastra Arab, disajikan pada awal-awal semester sampai 4 semester. Nah, baru berikutnya ada konsentrasi linguistik, ya kebahasaan, ada kesusastraan. Dan nanti si mahasiswa ini sesuai dengan konsentrasi itu skripsinya. Kalau kebahasaan ya tentu berkaitan dengan bahasa seperti nahu dan seterusnya, atau balago dan seterusnya. Nah, baru nanti kesusastraan, banyak sastra Arabnya, kemudian naql adab dan seterusnya. Itu adalah konsentrasi yang nanti ketika mahasiswa sudah masuk semester 5. Begitu itu, saya pikir ini terobosan baru dan mahasiswa betul-betul menjadi profesional di bidang itu gitu loh. Ya, profesional di bidang itu. Barangkali itu ada lagi yang lain. Berarti yang telah tadi Bapak paparkan itu bahwasanya di jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini memiliki perbedaan gitu ya Pak dengan jurusan yang lain, mungkin yang ada di jurusan yang sama Bahasa dan Sastra Arab di universitas yang lain seperti itu Pak. Lalu tadi kan yang Bapak baru sebutkan baru salah satunya ya Pak. Nah, jadi saya ingin tahu apa yang membedakan selain hal itu yang tadi yang dibagi menjadi 2 dalam fokus seperti itu Pak? Ya, kemarin kebetulan kita kedatangan tamu dari BSAUI. Iya, BSAUI. Tanpa bermaksud mendiskreditkan, ini mungkin salah satu perbedaannya di program studi sastra Arab ya, bukan di sana bukan bahasa sastra, prodi sastra Arab di UI itu justru lebih banyak mengarah ke filologinya, ya, lebih mengarah ke filologinya. Seperti kemarin kan ada Thoriqah Sataria dengan teks-teksnya dikaji, penelitian mereka kan di situ. Mereka mahasiswa itu mengadakan penelitian di bidang itu, lebih kepada filologinya. Nah, kalau kita justru bahkan sesuai dengan profilnya kelulusan, tidak hanya menjadi ilmuwan atau sastrawan pemula, tapi bisa menjadi akademisi dan non-akademisi. Maksudnya dia bisa menjadi seorang profesional guru misalnya. Nah, guru itu nanti dari sastra, bahasa dan sastra bisa menjadi guru bahasa Arab. Karena apa? Yang sekarang FITK saja itu sebenarnya belum tentu jadi guru, karena harus mengikuti program PPG. Nah, ketika misalnya nanti dari lulusan BSA akan jadi guru, maka ikutlah program PPG. Dan itu menjadi guru bahasa Arab. Itu yang bedanya mungkin di situ. Nah, kalau di sana sekali lagi memang lulusan atau alumni dari sana lebih banyak ke biologi dan sejarah. Mata kuliahnya pun tidak ada materi kebahasaan yang saya lihat kemarin itu. Misalnya nahu, balago dan yang lainnya itu malah mereka nggak mempelajari itu. Lebih mengarah kepada sejarahnya, politiknya malah. Ya. Nah, mungkin itu tentu akan berbeda karena beda visi dan misi gitu kan, beda visi dan misi gitu. Ya, itu yang mendasarkan. Yang kedua juga ini barangkali kelebihan kita punya IMP, International Mobility Program, yang terdiri dari 2, yaitu IML ya, International Mobility Lecture, kemudian yang keduanya IMS, International Mobility Student. Dan alhamdulillah sekarang sudah 2 tahun berturut-turut ya, salah satunya Mbak ini sudah jadi peserta IML kemarin, bukan IML apa namanya, IMS ya, bagian dari IMP, IMS yang itu ke mana kemarin, Thailand ya, ke Malaysia ya, ke Malaysia. Dan bahkan alhamdulillah dengan program itu kita bisa menarik mahasiswa yang asing. Dan sekarang besok nih hari Kamis kita akan rekrutmennya, interviewnya, itu sudah ada 4 mahasiswa dari luar untuk ke kita, Thailand, kemudian Malaysia, tidak hanya Malaysia bahkan ada Thailandnya, ada Filipinanya. Itu sudah siap, nanti akan di interview pada hari Kamis besok. Itu mungkin juga termasuk salah satu kelebihannya ya, kelebihan dari prodi kita gitu loh. Berarti kelebihan di prodi kita ini mencakup berbagai pengetahuan ya Pak, baik itu dari segi bahasanya maupun dari sastranya dan budaya dan lain sebagainya, kayak gitu. Lalu apa nih yang membuat Bapak itu
bersemangat untuk menjadikan jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini satu langkah lebih maju, bahkan 2 langkah lebih maju seperti itu, Pak? Semangatnya pertama gitu karena memang support yang kuat dari pimpinan, pertama itu tentu. Yang keduanya juga melihat potensi mahasiswa, potensi mahasiswa kita yang sebenarnya tinggal mengasah saja dan membimbing yang lebih intensif. Mereka insya Allah akan bisa mengikuti apa yang kita perlu diharapkan. Nah, salah satunya kan itu melalui IMP tadi gitu ya. Mbak ya sini bisa Mbak Fauzia sini bisa mempresentasikan makalah di dunia internasional, dalam hal ini di perguruan tinggi luar negeri dengan berbahasa Arab, itu kan luar biasa. Nah, ini berkaca dengan itu atau bercermin dari itu, kita lebih semangat gitu loh, sehingga kalau nanti kita sudah bergelar, bukan nanti, sudah ya, sekarang sudah di-SK-kan menjadi cyber, kita sebenarnya sudah melaksanakan gitu, karena kita juga punya program LMS misalnya. Nah, itu salah satu yang bikin semangat, karena yang lainnya juga tenaganya potensial. Dosennya dosen muda di jurusan itu, saya yang paling tua. Jadi saya tinggal membimbing aja gitu loh. Tinggal membimbing mereka yang muda-muda, yang lebih fresh tenaganya, yang lebih fresh pikirannya gitu loh. Sehingga saya optimis bahwa BSA akan menjadi program yang unggul akreditasinya pada tahun-tahun mendatang. Nah, tentu ini melibatkan semua pihak ya. Sivitas Akademika tentu yang ada di BSA, ya ketua jurusannya sebagai pengelola dan sekjur, kemudian tentu dosen, tenaga pendidikannya, dan juga mahasiswa. Maka ketika ada mahasiswa punya kegiatan, itu pasti jurusan mensupport atau prodi mensupport, karena itu bagian dari Sivitas Akademika yang harus didukung gitu. Iya, Pak. Berarti kalau misalkan dari himpunan mahasiswa jurusan Bahasa Dasar Arab ini memiliki program studi yang memiliki program kerja atau agenda kerja yang dapat meningkatkan mutu serta kualitas jurusan, itu sangat disupport, Pak. Ya, salah satunya ini kita kan ingin menggapai visi yang dari atas itu, dari institut yang kemudian akan ditetapkan menjadi UIN, visi UIN, antara unggul dan mendunia, termasuk fakultasnya itu. Maka kegiatan Festrab itu yang istilah di HMJ itu ya, Festival Sastra Arab, dulu kan baru tingkat nasional. Karena kita dari jurusan, baik itu mahasiswanya ataupun prodinya, mahasiswa ataupun dosennya, itu sudah berangkat ke luar negeri, itu kan sebenarnya sangat mudah untuk mencari channel ya, untuk mempublikasikan kegiatan ini. Makanya saya dorong ini kegiatan Festrab yang akan dilaksanakan tahun ini oleh mahasiswa, yang dalam hal ini adalah HMJ-nya, itu cukupnya diperluas menjadi ASEAN. Dan saya sangat yakin itu akan mendapat support yang kuat dari Pak Rektor, karena Pak Rektor itu paling gigih yang namanya hubungan ke internasional, kegiatan-kegiatan yang berhubungan internasional. Kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya lokal, beliau kurang respect. Makanya saya optimis bahwa pelaksanaan Festrab pun akan mendapat support yang tinggi, dan insya Allah dapat peserta, karena kita bisa laksanakan secara online kan. Dalam beberapa lomba misalnya itu kan bisa laksanakan secara online, yang itu bisa dilakukan, bisa diikuti oleh luar negeri, di mata paling tidak ASEAN dulu lah gitu loh. Itu barangkali. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan pada Bapak. Tentunya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak. Sama-sama. Yang telah memberikan waktunya serta mungkin memberikan kesempatan kami untuk dapat bisa berbincang-bincang kepada Bapak serta mewawancarai Bapak. Ya, karena waktu juga sudah cukup gitu ya Pak, sudah, karena kita berbagi waktu dengan yang lain juga. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak. Ada closing statement barangkali? Boleh Pak, boleh. Closing statementnya begini,
kita kompak, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan untuk menjadi BSA yang unggul pada akreditasi tahun 2024. Semuanya harus berkiprah, mahasiswanya pun harus berkiprah dan mendukung. Saya yakin dengan kekompakan kita yang sudah ada, modalitas kita, ya kemudian apa kompetensi kita dan apa kapasitas kita, insya Allah karena kita semua kegiatan itu sudah ada yang mendunia dan itulah sehingga kita optimis untuk menjadi prodi yang unggul. Begitu saja, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Ya. Tadi sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Maman Zuliman SAG MA ini, beliau ini sangat mensupport sekali ya berbagai kegiatan serta pengalaman-pengalaman dari mahasiswa ataupun mahasiswi jurusan ataupun serta dosen-dosen juga yang ikut terlibat apabila pengalaman ini mampu memberikan sesuatu yang begitu luar biasa kepada jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini. Jadi kami cukup sangat terkesan terhadap jawaban-jawaban yang tadi telah diberikan oleh Bapak Maman Zuliman ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton ataupun mungkin mendengarkan pembicaraan kami seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Maman Zuliman yang telah hadir di sini serta meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran karena beliau ini sedang mengajar juga pastinya sebagai dosen. Kali ini saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe, komen, like, and share kepada teman, kerabat, bahkan keluarga ataupun sobat cyber di seluruh dunia ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.